Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Oke teman-teman, mohon maaf kalau misalkan suara ibu bindeng, karena sejujurnya jujur aja lagi sakit ya, ini lagi alergi. Cuman yang namanya kewajiban harus ngajar, jadi ibu tetap bikin video buat kalian kayak gitu ya. Jadi kita langsung aja lah ya ke membahas materi. Semoga kalian juga mendengarkan gitu, supaya ibu merasa dihargai karena lagi sakit tapi tetap ngajar gitu. Oke, kita langsung aja membahas tentang Perang Dunia Kedua. Setelah kemarin kita membahas Perang Dunia Pertama, kita langsung ke Perang Dunia Kedua. Nah, tapi hari ini kita akan membahas hanya latar belakangnya saja ya, sedikit-sedikit aja lah. Oke. Nah, Perang Dunia Kedua ini dilatar belakangi pada apa ya? Pada dasarnya karena balas dendam Jerman. Ya, jadi Jerman ini merasa sakit hati karena mereka ini kayak bisa dikatakan kayak diinjek-injek lah ya di Perang Dunia Pertama ini, karena Jerman kalah di PD1. Jadi kayak semua kerugian Perang Dunia itu harus di apa namanya, dibayarkan oleh Jerman. Jadi Jerman ini sakit hati sehingga melahirkan seorang tokoh ya yang benar-benar membangkitkan semangat Jerman, yaitu adalah Adolf Hitler kayak gitu ya. Nah, untuk di Perang Dunia Kedua ini blok-blokan juga masih sama kayak Perang Dunia Pertama, cuman bloknya ini komposisinya sedikit agak berbeda ya teman-teman. Sama sih sebenarnya, cuman nama bloknya kali ya, nama bloknya beda. Nah, yang pertama ada blok fasis. Blok fasis ini ada 3 negara. Yang pertama ada Jerman, yang tengah ada Jepang, dan yang ketiga itu adalah Italia. For your information aja, di Perang Dunia Pertama ini kan Italia dia berkhianat ya kepada Jerman gitu kan. Jadi mana dia akhirnya bergabung dengan blok sekutu gitu. Dan begitupun dengan Jepang yang pada awalnya itu berada di blok sekutu. Tapi di Perang Dunia Kedua ini mereka itu kayak bergandengan tangan bersama gitu ya, kayak romantis banget, berada di blok fasis kayak gitu ya. Dan ketiga negara ini mempunyai semboyannya masing-masing ya. Nah, negara-negara penganut paham fasisme ini adalah negara yang anti demokrasi dan menjalankan kekuasaan pemerintahnya dengan cara yang diktator akibat dari nasionalisme yang berlebihan. Nah, kalau kalian kemarin ngejelasin apa sih penyimpangan dari nasionalisme, seperti ini jatuhnya. Ya, seperti negara-negara fasis karena lebih cinta terhadap tanah airnya sendiri, sehingga dia tuh kayak nggak bisa untuk rela adanya perbedaan gitu. Sekarang kan setiap negara itu beda-beda ya teman-teman ya. Nah, ini Jerman, Jepang, dan juga Italia adalah negara-negara yang nasionalismenya sangat-sangat tinggi, akhirnya mengancam mereka sendiri gitu. Nggak mengancam juga sih, tapi lebih ke membuat mereka ini menjadi negara-negara yang otoriter kayak gitu ya, atau negara-negara yang diktator seperti itu. Nah, tadi ibu udah ngomong kalau 3 negara ini punya semboyan. Jerman ini punya semboyannya itu yaitu Deutschland über alles ya, Deutschland über alles gitu kan. Nah, kalau misalkan Jepang ini semboyannya adalah Hako Ichiu, dan untuk Italia adalah Italia Irredenta ya. Artinya semuanya sama, intinya dunia dalam apa ya, kekuasaan mereka. Jadi kalau Deutschland über alles ini Jerman di atas segalanya, Hako Ichiu dunia dalam satu atap Jepang, Italia Irredenta sama Italia ini adalah yang terdepan gitulah, intinya seperti itu. Ini untuk semboyan-semboyan dari blok fasis. Next. Nah, lawannya blok fasis adalah blok sekutu. Siapa aja negara-negara di blok sekutu? Yang pertama ada Prancis. Jelas, karena Jerman ini bener-bener kayak pengen balas dendamnya sama Prancis yang udah kayak menginjak-injak harga diri dia di Perang Dunia 1 gitu kan. Kedua, sahabat Prancis yaitu adalah Inggris gitu kan, selalu bersama di sini. Nah, yang ketiga ada Uni Soviet ya. Uni Soviet ini dia udah bukan Rusia lagi ya teman-teman, tapi sudah berganti menjadi Uni Soviet. Nah, benderanya juga ada palu arit dan juga bintang kayak gitu. Dan yang terakhir adalah Amerika kayak gitu. Jadi Amerika ini
Sama seperti Perang Dunia Pertama, joinnya di akhir-akhir teman-teman. Nanti kita akan bahas kenapa dia bisa joinnya di akhir-akhir. Next, kita akan bahas tentang latar belakang Perang Dunia Kedua. Nah, yang pertama, latar belakangnya, sebab umumnya. Yang pertama, munculnya negara fasis. Jerman yang sakit hati karena perjanjian Versailles yang sangat memberatkan Jerman tadi ya. Karena di Versailles ini, semua kerugian perang harus dibiayai atau diganti rugi oleh Jerman. Nah, selanjutnya, Jerman dan Italia mengalami krisis ekonomi dan ingin memperbaiki krisis tersebut. Rada bingung juga sih sebenarnya kenapa dia ini krisis ekonomi tapi malah perang gitu. Yang notabene perang ini pasti mengeluarkan uang gitu ya. Ini nggak ngerti sih sama pemikiran Jerman dan Italia nih kenapa gitu ya. Nah, kalau si Jepang ini sebenarnya sudah stabil ekonominya, terus negaranya juga udah terpandang, tapi dia itu yang namanya manusia ya. Jadi Hirohito pada saat itu kaisarnya kayak semacam gak puas gitu, kayak pengen mengupgrade lagi si Jepang gitu. Akhirnya kayak kita melebarkan sayap gitu kan, ingin menguasai Asia, intinya seperti itu. Jadi karena Jepang mah ambisi dari Hirohito seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia para pemimpin negara fasis. Yang sebelah kiri ini ada Adolf Hitler dari Jerman, yang tengah ada Benito Mussolini dari Italia, dan yang kanan ini ada Kaisar Hirohito dari Jepang. Kayak gitu. Next, kita ke sebab khusus. Nah, sebab khususnya apa? Yang pertama, gagalnya appeasement atau appeasement ini adalah mengalah kepada musuh dalam rangka menghindari konflik asalkan tuntutan masih dalam batas wajar. So, gini teman-teman ya. Jadi, kayak waktu itu kan Jerman tuh kayak dikasih beban buat ganti rugi. Terus akhirnya Inggris tuh kayak semacam kasihan gitu kan. Amerika pun sebenarnya kasihan juga gitu kan. Dan Amerika kan sebenarnya dia nggak ikut LBB juga kan. Nah, jadi kayak kasihan sama si Jerman. Terus kayak akhirnya mereka tuh kayak ya udahlah, ngalah aja gitu. Atau asalkan si Jerman ini nggak minta yang macam-macam gitu. Intinya seperti itu. Yang kedua, karena ketidakadilan perjanjian Versailles, banyak orang yang simpati kepada Jerman. Ya tadi, karena katanya sih perjanjian perdamaian, tapi Inggris sama Prancis itu kayak ngebebanin semuanya ke si Jerman gitu, sehingga mereka memaklumi tindakan Jerman yang mulai menginvasi beberapa negara, salah satunya adalah Cekoslowakia kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, kasihan Jermannya juga, pasti Jermannya juga pengen bangkit, pengen ini pengen itu, jadi kayak memaklumi gitu loh si dunia ini gitu kan. Ada yang terakhir, adanya perjanjian Munich kayak gitu. Nah, sebab khusus lainnya adalah gagalnya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations. Nah, tidak semua negara bergabung dalam LBB, teman-teman. Jadi kayak negara-negara tertentu aja yang gabung di LBB, sisanya enggak, termasuk Indonesia pun enggak, karena kan Indonesia belum merdeka ya, teman-teman. Dan LBB tidak memiliki tentara kayak PBB. PBB punya tentara sendiri gitu kan. Yang otomatis yang tentaranya pun dari negara-negara anggotanya. Dan yang terakhir, LBB lamban mengambil tindakan. Jadi kayak ada nyaplok-nyaplokin negara-negara yang udah merdeka gitu ya. Jadi LBB ini kayak semacam enggak langsung turun tangan gitu di permasalahan tersebut. Nah, itu untuk sebab khususnya. Nah, oke teman-teman, jadi kan ini di blok sekutu ini ada Prancis, Inggris, Uni Soviet, yang kemudian nanti akan ada si Amerika gitu ya. Nah, sebenarnya sih kalau nanti kita akan bahas juga sih di jalan-jalannya perang gitu kan. Jadi si Amerika Serikat ini sebenarnya mah awalnya nggak ikutan di Perang Dunia Kedua ini. Jadi kayak semacam udahlah, sok sana perang aja, toh sebenarnya Amerika kan nggak join di LBB gitu. Dia tuh yang memprakarsai ya, yang membuat LBB, tapi Amerika ini nggak join di LBB. Kenapa ya? Karena si Prancis dan juga Inggris ini kayak semena-mena gitu loh sama si Jerman. Jadi kayak bener-bener menyakiti Jerman banget. Jadi kayak Amerika tuh kayak sorry deh, gue nggak ikutan, gue walk out aja dari LBB, walaupun gue yang bikin, tapi gue yang keluar deh, lu
gimana sih gitu kan ya. Jadi kayak Amerika tuh kayak gak udah daripada nanti ribut di kemudian hari, mending aku keluar gitu, kata Amerika gitu ya. Jadi pas perang dunia kedua sebenarnya Amerika ini nggak join teman-teman, tapi entah kenapa si Jepang tuh kayaknya nggak bisa belajar dari sejarah apa gimana gitu ya. Kan waktu di perang dunia pertama itu kan si Jerman ini kan membom kapal ya, kapalnya si Amerika di perairan Liverpool ya gitu kan, perairan Inggris yang mau ke Liverpool. Tapi ternyata si Jepang ini malah ngebom juga guys, ngebom si Amerika nanti teh gitu. Akhirnya si Amerika join lagi di perang dunia kedua. Untuk beritanya atau ceritanya seperti apa nanti kita akan lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Kita segini aja dulu karena ibu sedang tidak enak badan ya. Semoga aja minggu depan kita bisa zoom meeting ya. Jadi kita apa namanya langsung tetap buka gitu ya, membahas tentang jalannya perang dunia kedua kayak gitu. Cuma nanti ibu akan hubungi lagi, takutnya minggu depan ibu ada jadwal di kelas 3 atau kayak gimana, nanti ibu hubungi lagi di grup aja. Ibu kan cuma ngajar satu kelas ya. Oke deh, kalau kayak gitu buat teman-teman yang mau bertanya boleh banget komen aja di grup kelas ya, silakan. Tentunya yang bertanya akan mendapatkan nilai. Ingat, ini semester 4, kesempatan kalian untuk menaikkan nilai rapot kalian supaya bisa ikutan SNMPTN. Semangat teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.